pembahasan yang saya akan bawakan tentang politik yang menggelitik. Nah, kita sambut bintang tamu kita, ada Mas Denny Prasetya. Silakan Mas Denny. Mantap. Selamat malam. Oke, malam Mas. Gimana kabarnya? Bersama Mas Zaki ya. Duh, udah lama nih gak ketemu. Gimana Mas Zaki? Kuliahnya aman ya? Alhamdulillah ya, walaupun ngulur-ngulur secuil orang ngaruh lah. Oh, enggak ada ya? Oh, enggak ngaruh sama sekali ya. Oh, ini udah disiapin ya punya aku ya? Udahlah. Oke, makasih. Oke. Ya, gimana? Dari mana tadi Mas? Oke, ya ini aku dari rumah sebenarnya. Karena dari pagi kan ngajar ya, pagi ngajar nih jam 10 udah pulang, ya kan? Terus? Kan dipanggil sama kamu nih, sama Anda nih, ya sama Bang Zaki ya. Aku panggil Bang Zaki aja deh. Ya, Siap. ya Bang ya, yang udah SPD nih katanya nih. Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Wah. Sarjana pendidikan. Ini di mana? Makanya sarung. Di mana? Di Apanya? UPS ya? Ya UPS tercinta lah. Terima kasih untuk UPS ya. Sedikit promosi ya walaupun nggak di-endorse. Ya, kita FKIP ya. Mantap. Kita FKIP. Kenapa kita kenal? Karena satu kampus, satu fakultas, dan pernah satu organisasi juga, ya. Ya, Oke, silakan jadi, berkenalan Mas Denny. Sebelum kita mulai. alhamdulillah ya, saya dipanggil ya sama Bang Zaki ini. Kemarin atau 2 hari yang lalu ya, kita komunikasi terkait akan ada podcast seperti ini. Iya, kemarin saya ada pembahasan sebelumnya ya, bahwasannya saya tertarik dengan pembahasan kali ini itu adalah politik yang menggelitik Mas Den. Oh. Jadi akhir-akhir berita yang ada di media sosial itu politik. Ada apa sih di Indonesia ini? Banyak kasus ya, seperti kayak kemarin kasus MBG ya. Tapi bukan itu yang kita bahas. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul tentang jalan yang tidak terurus nih. Iya. Terutama ini wilayah Brebes ya. Iya, kita Wilayah Kabupaten Brebes terutama ya. Kabupaten kita sendiri. Kabupaten kita sendiri, tanah kelahiran kita sendiri. Ntar Mas ini saya mau taruh biar kita tambah asik lah pembahasan pada malam hari ini. Sekarang kan kita udah lulus nih, ya kan? Tahun 2025 kita lulus dari Universitas Tegal ya, yang paling ternama lah. Mantap. Nah, dulu emang namanya mahasiswa, ya kan? Sekarang jadi apa? Sekarang jadi apa? Jadi masyarakat biasa dulu. Oh iya, boleh. Iya kan? Masyarakat biasa. Ngajar itu kan tadi kayak apalah, ya bukan sampingan sih, Ya, tapi memang betul-betul itu profesi yang menurutku bagus, walaupun kadang ya gajinya kecil buat orang yang ngajar gitu. Nah, ini kan ngajar di mana Mas ini? aku ya, Iya. aku di SMK ya, Oke, di SMK IC Islamik ya, Islamic Center. Nah, nanti teman-teman yang punya adik atau temen yang sekolah SMP kelas 9 mau ke jenjang SMK ya, bisa masuk ke sekolahku atau enggak di katanya kamu juga ngajar ya? Saya di SMK. Ada juga Bang ya? SMK. Sekarang dulu itu di bank, sekarang udah pindah karena notabene saya menjadi kuliah saya itu guru, jadi saya akan merealisasikan guru gitu. Jadi biar satu linier lah dengan jurusan apa yang diambil. SMK Farma Husada Slatri ya Bang? Jadi setiap hari lah saya berangkat. Oke. Jadi gini Bang, tadi kan abangnya tanya ya, apa namanya tadi ada kasus terkait politik yang menggelitik ya? Iya betul. Politik yang menggelitik kawan, teman-teman. Kalau aku berbicara tentang politik menggelitik, berarti ini menujunya langsung ke pelaku politik sih. Iya. Ya langsung ke pelaku politiknya siapa itu.
ada semua tahu lah, kalian semua tahu lah pasti lah pelaku politik itu siapa aja ya kan. Ya pemerintah kan. Oke. Ya mau bagaimana lagi, pelaku politik adalah pemerintah. Dalam notabene gitu. Pengertian politik dulu ya Mas Ten. Yang saya tahu ya, politik itu adalah suatu cara. Cara apa aja? Contoh, kita sedang melakukan apa itu adalah termasuk dari politik. Oh, enak juga ya Itu cara. biasanya. Mas Ten. Oh. Nah, dari sudut Anda mengenai tema yang akan dibahas, yaitu tentang jalan yang tak terurus. Iya. Nah, kita masuk ke kabupaten saja, kabupaten kita, terutama di Brebes ya, Kabupaten Brebes. Melihat dari jalan nih, kita anggap saja jalan provinsi lah. Jalan provinsi atau jalan umum, silakan. Jalan provinsi berarti di atasnya kalau yang ini apa namanya, yang melakukan suatu keputusan ataupun suatu kebijakan berarti dari siapa? Kalau jalan provinsi Dari gubernur. ya? Iya. Oh, Itu oke jalan oke. provinsi. Di jalan provinsi ya tingkatannya ya. Kita ambilnya daerah mana aja nih? Kabupaten Brebes, dari ujung Petamburan sampai wilayah Jatibarang lah. Kalau kita mengambil ya dari, kita ngambil cukup ya sedikit lah, walaupun kesananya masih ada kan ya. Nggak sampai ke situ timur ya. Ke timur paling di Jatibarang lah, kita membahas tentang satu lingkup kabupaten aja lah. Kalau Oke, misal oke, kita oke. membahas ke sebelah nanti jauh sampai Semarang. Takut Ya ya, kan? takut ya. Iya. Iya. Terus sampai Sebelahnya siapa Semarang. sih? Sebelahnya siapa sih? Kabupaten sebelah apa sih? Ya, Tegal lah. Oh, tiga. Oh, oke. Nanti sampai ke Batang, Pekalongan, Pemalang ya kan. Nanti jauh sekali pembahasan malam ini, mungkin nggak cukup. Nanti terlalu banyak kabupaten Iya. ya, kayak tim Anda ini banyak banget nih. Gila. Tepuk tangan dah ya Allah. Oh, Masya Allah. Bagus. Itu gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya gini ya. Anda undang aku dan aku ini sangat tertarik ya. Aku sangat tertarik dengan apa yang dia mau angkat temanya nih. Temanya kan tadi jalanan lurus yang tak terurus, ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, kalian tahu kan, semua orang itu kan punya mobilitas, ya kan? Iya. Dia punya mobilitas, dan tentunya ketika manusia itu melakukan mobilitas ataupun mobilitas itu harus dilaksanakan oleh manusianya sendiri, dia tuh harus punya fasilitas pendukung. Contohnya. Jadi dari mulai diri sendiri nih, fasilitas pendukung untuk bisa melancarkan mobilitas orang tersebut ya harus ada kendaraan. Iya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, fasilitas umum. Tentunya tahu kan fasilitas umum apa? Fasilitas umumnya apa? Kalau kita berkendara harus ada apa namanya? Jalan. Atau jalan ya. Iya, oke. Jalan. Bensin ada. Termasuk itu kan fasilitas. Ya, Kita nggak ada bensin ya, kita mau didorong atau gimana kan ya. Iya. Oke. Ya, jalan perlu jalan. Ya, bensin juga perlu, betul. Iya. Nah, jalan kan tentunya yang kita inginkan bagus dong. Waduh, jatuh Wah, semua, ini- maaf. Aduh. Boleh, nggak apa-apa. Penggemar pot ya, Om ya? Saya izin vape ya, biar pembahasan makin. Kebetulan Lanjut, Mas. saya nggak suka ini ya, asap ya. Oke, langsung aja deh. Nggak apa-apa. Nah, gini teman-teman, memang agak lumayan hancur ya, namanya juga tongkrongan ya. Ya nggak sih? Temanya juga tongkrongan temanya. Nah, ini kalau kita udah tahu nih mobilitas kita mau seperti apa, padat atau enggak, tentunya harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai, ya kan? Nih, fasilitas dari pribadi harus ada kendaraan. Dan kemudian tadi ada fasilitas umum dari pemerintah. Apa itu? Jalan. Jalannya bagaimana? Yang nyaman ya. Nih, kalau kalian punya
Gimana? kendaraan lewat jalan yang rusak. Dalam hati kalian apa? Atau kalian ketika melewati jalan rusak nih, jabut, pasti ada kata-kata mutiara nih dari mulut kalian. Iya. Apa biasanya apa biasanya? Wah ini gitu kan. Tetel, kita sensor nanti lah. Kalau Biasanya kan mengandung gitu kan. sarkas. Nah gitu. Jadi untuk mungkin kita sharing-sharing ya terkait dengan jalan, ya kan notabene Brebes di wilayah mana mas? Aku di Citanggal. Oh iya. Oh aku belum disclaimer ya. Jadi kan walaupun aku apa sih namanya belum disclaimer terkait pekerjaanku apa, ya kan? Tadi guru Ada sebelumnya dulu kan ada. ada. Dulu harus ada sampingan ya teman-teman. Iya. Harus itu. Jadi gini ya, sebelum aku jadi guru itu ada salah satu pekerjaan yang menurutku bisa menunjang untuk kehidupanku, ya makan minum lah segalanya lah, buat bensin pulang pergi lah ya. Nah aku kerja di ini house life bang. House life House di life. daerah Itu tetangganya kabupaten Oh. Brebes. tiga di kabupaten negara ya. Anda yang tahu lah. Nah di situ awalnya kerjanya sih malam, otomatis gelap, Iya. ya kan? Jujur nih gelap banget. Daerah mana ya yang gelap? Daerahku mulai dari Tanggal. Tanggal nih kan kalau sekarang kan kita di Jatibarang kan, Iya. ya kan? Tanggal nih, berarti kan ke arah barat. Iya. Nah, aku mau berangkat berarti ke arah Tegal Kabupaten ke timur. Berarti kan harus melewati beberapa desa. Yang pertama ada Jegalempeni, ya kan? Oh iya. Ya, Dawon, Berantam. Kemudian yang kedua atau yang ketiga ini ada Wanacala. Dan di situ Wanacala, boy. Berarti kalau berangkat kadang lewat Jatibarang, kadang lewat yang tembusan ke Pasar Batang ya? Ya, tapi lebih asik atau lebih dekat ke sini sih, Ke mana? Jatibarang. Ke Jatibarang. Ya kenapa aku bilang lebih asik ya? Karena ada ada satu rintangan nih. Gimana ya, rintangannya kan di Wanacala. Dia sendiri dia orang-orang Jatibarang, orang-orang Wanacala, orang-orang Iya, iya. Tanggal sampai mungkin yang sering lewat jalur provinsi itu deh ya. Wanacala yang sampingnya itu ada SMK apa ya yang terkenal itu, aku lupa. Ada lah SMK itulah. Dia Gejer Dewantoro kayaknya. Oh Iya. ya mungkin, aku juga agak lumayan lupa ya. Nah kerja aku kan malam, Iya. di situ lewat nih jam 9, otomatis penerangannya sawah bos, bang, sawah sampingnya bang. Iya, di situ memang. Penerangannya otomatis apa kurang, Iya. nggak ada penerangan yang memadai buat jalan itu atau pengguna jalan nyaman. Yang pertama penerangan yang aku kritisi sih. Nah, di samping berarti tadi mulai dari jembatan ya yang Ya jembatan Kali Pemali, Iya, teman-teman tahu dong ya, jembatan. Kali Pemali. Jembatan Kali Pemali sampai ke desa Kalau salah Wanacala. ya, Itu penerangannya penerangannya bukan kurang lagi sih, kayaknya memang sengaja nggak ditaruhin apa namanya, nggak dikasih lampu deh kayaknya, biar kayak ada gini apa, tantangan ya. ada tantangan kan aja itu lah. Oke. Jadi jarak antara ke jembatan ke Wanacala kurang lebih antara 1 kilo ya. Itu berapa kilo? Ya kurang lebih sekilo atau 2 kilo. 2 kiloan lah 2 ya. kilo sampai 2 kilo ya. Cukup Nah itu bang, ekstrim. ya yang ekstrim itu yang pertama penerangan jalan bang. Ya, Yang pertama bang, betul. ya kemudian yang kedua ini jalannya bang. Yang jalannya gimana ya, aduh. Kita kritisi dulu terkait dengan penerangan ya. Jadi kan penerangan sangat penting di jalan. Yang pertama penerangan. Saya yang notabene matanya min ya, walaupun ini saya nggak pakai kacamata karena lupa tadi taruhnya di mana memang.
beli lagi bang. Mahal. Mahal, nggak ada bang ya, gaji berapa bang? 300.000. Oh nggak. Ya nggak apa-apa lah, namanya guru itu harus ngabdi lah. Katanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Ngabdi cuy. Ngabdi, coba saya ikhlas. Ngabdi bang ya. Nah, mulai dari penerangan jalan nih Mas Den. Di situ itu sebenarnya penerangan jalan itu tanggung jawab siapa sih? Kita sebagai masyarakat ya. Masyarakat itu selalu membayar pajak. Banyak sekali pajak yang kita berikan kepada pemerintah kita. Namun secara fakta yang ada di lapangan mungkin belum terrealisasi secara penuh. Contohnya yang saya sering bayar pajak nih Mas Den. Nih liquid. Contohnya saya sensor ya. Ini liquid, ini ada pajaknya gitu. Nah, saya mengkritisi gitu. Nah, bentuk upaya apa? Kalau membahas tentang APBD atau APBN itu terlalu rumit lah. Hati. Ada sesinya, ada pembahasan lain untuk APBN dan APBD ya kan. Ya. Itu ada anggaran tersendiri lah itu. Ya kita kan bayar pajak ya. Kita juga bayar pajak. Ini keluhan dari masyarakat ya, kami sebagai masyarakat. Penerangan yang pertama penerangan. Iya penerangan. Kita yang benar-benar Penerangan ya. fundamental banget ya Mas Den. Ya itu dasar. Kalau jalan mau bagus, seenggaknya ya harus penerangannya itu bagus. Iya betul. Memadai. Mungkin kita berasumsi secara ya namanya demokrasi ya, secara liar ya, berasumsi bahwasanya menurut Anda bagaimana sih bentuk upaya dari pemerintah untuk merealisasikan jalan tersebut, penerangan jalan tersebut? Aduh. Nah itu asumsi dari Anda. Aduh. Ini Nih bang, abang tanya kayak gitu ya bang ya. Aku itu ngerasa kayak siapa gitu. Aku jadinya gitu. Aku padahal orang sipil, orang biasa. Tapi ya alhamdulillah deh kalau memang dari podcast ini mau membahas terkait keresahan masyarakat ya terkait penerangan jalan, dan nantinya juga akan kita bahas dari kualitas jalan rayanya, ya kan? Oke, kita breakdown di penerangan jalan ya. Nah, penerangan jalan ini menurutku ya, kalau Anda tadi mengatakan ini tugasnya siapa, seharusnya kita cari tahu dulu ya. Yang pertama, nih, jalan raya yang kita lewati ini tadi nih dari Jatibarang ya sampai ke Tambunan ya kan. Nah, itu statusnya jalan apa dulu? Aku mau tanya nih. Itu jalan provinsi. Oke, provinsi. Setahu kalau provinsi berarti ada orang yang memegang kekuasaan di provinsi ya kan? Atau yang memangku jabatan nih. Yang memangku jabatan adalah gubernur. Betul, gubernur. Kalau yang memangku jabatan bupati di kabupaten, berarti kalau jalan di provinsi, kabupaten. ya betul, gubernur. Ya kita harus memberikan suara kita ke pihak gubernur, pihak provinsinya. Jadi apa yang nanti kita bicarakan seenggaknya ada pembahasan terkait topik ataupun nantinya ada bukti. Itu kita kuatkan dulu dengan bukti. Sekarang kan pemerintah apa-apa bisa diakal-akalin bang. Iya nggak sih bang? Setahu gue ya. Setahu. Aman. Demokrasi. Nggak, setahu kan gitu. Kalau kita bahas terkait keresahan masyarakat ya, terus isu-isu yang terjadi di masyarakat, terus kita bawa ke ranah provinsi, pemerintahan, Pemda. Kadang kan kalau masyarakat seperti kita yang biasa aja gak didengar. Iya. Mohon maaf, mereka budek ya. Mereka budek kayak. Jadi menurutku kalau ada satu keluhan, salah satunya penerangan tadi ya, kita itu harus bisa memanfaatkan beberapa kesempatan lah
untuk bisa memberikan suara kita ataupun menyuarakan apa yang ingin kita sampaikan ya. Kesempatan itu kan bukan datang langsung ke orangnya, ada perantara kan. Perantaranya apa ya, kayak kita ini yang lagi bikin, yang lagi anda bikin ini podcast ya kan, digital ya kan bisa lewat seperti itu. IG yang sedang marak dipakai oleh banyak kalangan lah untuk tahun ini ya kan. Kan sekarang setiap lembaga pemerintahan